Gue mau cerita nih tentang anak usia 12 tahun digodain di TikTok sama kaum LGBT ya. Bahkan mereka secara berani atau terang-terangan mengirim pesan. Baru-baru ini juga ada yang curhat nih, yang buat gue tuh syok banget sekaligus merinding. Dia bilang kayak gini, "Halo kak, aku mau cerita. Karena aku lahir dengan orientasi seksual yang berbeda. Aku suka sama sesama cowok kak." What? Dia ngaku bahwa dia suka sesama cowok. Kemarin juga di grup WhatsApp ya, di grup yang isinya para kreator saat itu, ada satu teman sih tepatnya, dia kirim foto LGBT cowok sama cowok ciuman. Lu bayangin aja dia udah ciuman, terus dia pakai quote firman Tuhan lagi. Seolah-olah dia mencari pembenaran. Gue akhirnya kepo dong, cari sosial media orang ini. Gue lihat dong postingan-postingannya. Cowok sama cowok suka sesama jenis, pacaran bahkan, pegangan tangan, ciuman. Seolah-olah itu seperti hal yang biasa aja kayak gitu kan. Ini paling ekstrim. Sehari-hari waktu gue syuting, gue pernah ngalamin ini sendiri. Waktu itu gue syuting sama satu talent, gue bikin adegan tentang LGBT juga. Tentang testimoni atau kesaksian orang yang bertobat dari LGBT. Nah kebetulan talent yang kita pakai ini, ternyata dia adalah LGBT guys. Tapi ketika syuting, unit gue bilang, "Gak apa-apa kok, katanya syuting sama gue gak dibayar," kayak gitu kan. Karena dia suka ngeliat gue. Oh my god, gue waktu saat itu dengar dari unit manager gue, gila ya, dia berani ngomong, dia nekat, bahkan dia sudah bilang sama temen gue ini, "Gak apa-apa kok syuting, karena gue suka." Dan sukanya sesama jenis lagi, sama cowok lagi. Tapi gue nggak bisa bayangin si cowok sama cowok pacaran, lakukan hubungan sesama jenis. Jijik sih kalau menurut gue gitu. Nah pertanyaannya sekarang gue balik sama lo. Kalau ini terjadi sama lo, sama teman sekolah lo, mungkin orang-orang sekitar lo melihat lo dan menyatakan ketertarikan sama lo, apa yang harus lo lakuin? Mungkin lo berpikir, ya nggak apa-apa lah kak, tuh juga mereka nggak mengganggu hidup gua, mereka juga nggak mengusik hidup gua dan ketenangan gua. Apakah lo akan mengatakan hal yang sama ketika itu terjadi sama orang-orang terdekat lo? Which is, itu temen lo, sahabat lo, bahkan keluarga lo sendiri guys. Ya, gua nggak mau menghakimi mereka sih. Mereka mungkin dalam posisi saat ini lagi berjuang menemukan identitas dirinya. Ya sebagai teman, sebagai sahabat, kita harus ngingetin mereka juga kan. Kita nggak mau membiarkan mereka semakin jatuh ke lubang yang sama atau bahkan terpuruk. Sebagai teman yang baik, ya kita harus membawa mereka kepada hal-hal yang baik juga kan. Ya kalau kita bilang itu salah, ya kita bilang salah dong. Kita nggak membiarkan itu menjadi sebuah pembenaran. Ya mungkin lo akan marah atau kesal ya ngedenger video ini gitu kan. Sotoy banget sih lu ngomongin LGBT. Emang lo sok suci gitu kan? Bukan gue mau sok suci, sok benar kayak gitu kan. Tapi gue mau menyatakan aja sebuah kebenaran. Tapi gue mau berani speak up sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan ya. Yang gue yakini secara pribadi. Itu hak gue dong. Ini mungkin keras buat lo. Sangat keras banget. Firman Tuhan itu jelas banget menulis bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Tuhan. Laki-laki dan perempuan. Jelas banget tertulis di kitab suci, laki-laki sama perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki, bukan perempuan sama perempuan, bukan Adam sama Steve, tapi Adam dan Hawa. Itu firman Tuhan, itu nilai yang gua pegang. Gua nggak memaksakan nilai ini masuk ke lu, tapi firman Tuhan itu tertulis bahwa Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Tapi gua percaya kalian bisa berubah kok. Kalian bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kalian bisa berubah ke arah identitas kalian yang sebenarnya. Buat lo semua nih yang sedang menyaksikan program Super Youth, mungkin lo punya teman atau sekitar lo juga yang terjerat dengan LGBT. Coba deh kalian untuk ajak dia mencari seseorang yang bisa membantu dia, membimbing dia. Entah itu mungkin mentor, kakak rohani, atau mungkin juga youth pastor, atau mungkin saat ini era zaman now ke psikolog juga ya. Mereka butuh bantuan kalian semua juga gitu. Mereka juga teman kita, sahabat kita. Kita juga rindu banget mereka berubah kan. Super Youth juga punya layanan doa dan konseling CBN.
kita punya sahabat-sahabat yang mau jadi pendengar buat lo, yang mau menjadi sahabat yang secara pribadi dengerin ceritanya kalian, menampung semua unek-unek kalian. Kita nggak mau jadi hakim juga buat kalian. Kita tahu rasanya berat banget untuk bisa keluar kayak gitu, atau mungkin untuk bisa jujur apa adanya seperti yang tadi teman-teman gue cerita di depan kayak gitu kan. Nah, sekali lagi gue mengajak kalian untuk bisa menghubungi layanan doa dan konseling CBN. Untuk linknya kalian bisa cek di bawah ini.